Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Muhammad Ulil Fahrudin, di channel kesayangan kamu semua, Sejarah Kok Gitu? Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Kesultanan Banten. Simak terus video ini ya. Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah Kok gitu? gitu? Sejarah tuh gini. Oke, kita masuk ke pembahasan utamanya. Awal mulanya, Kerajaan Banten atau lebih dikenal sebagai Kesultanan Banten adalah kerajaan yang bersorak Islam. Kerajaan ini memiliki sejarah panjang semenjak didirikan pada 1552 oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah menyebarkan pengaruh Islam ke Banten yang awalnya dikuasai oleh Kerajaan Pakuan Pajajaran. Aksi penyebaran Islam ini tidak dilakukannya seorang diri. Bersama dengan putranya yang bernama Maulana Hasanuddin, ia menyiarkan agama Islam di Banten untuk bisa menarik minat dan perhatian penduduk sekitar. Kita masuk ke Sultan atau Raja-Raja pertama. Yang pertama adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Pada 1552, Syarif Hidayatullah yang tengah memimpin wilayah Kesultanan Cirebon yang juga menguasai sebagian wilayah Banten, memberikan kekuasaan kepada putranya sendiri, yakni Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin mulai membangun keraton di Surosowan pada tahun 1522 Masehi sebagai bentuk pengembangan wilayah Banten. Pada tahun 1524, bersama dengan armada Cirebon dan Demak, menaklukkan Portugis dan Pajajaran di Sunda Kelapa yang kemudian dinamai Jayakarta. Pada dasarnya, Hasanuddin berkuasa setelah ayahnya kembali ke Cirebon pada tahun 1526. Nah, belum lengkap rasanya kalau kita belum mengetahui letak Kesultanan Banten. Letak dari Kerajaan Banten di ujung barat Pulau Jawa. Pusat kekuasaannya diperkirakan terletak di pantai utara ujung barat Pulau Jawa. Pada puncak kekuasaannya, Banten melancarkan ekspedisi untuk menaklukkan Lampung, Bengkulu, dan Tulang Bawang. Di Jawa, Kerajaan Banten berkuasa atas wilayah Pakuan dan pelabuhan penting Sunda Kelapa, serta berbatasan langsung dengan wilayah Kesultanan Cirebon. Kita lanjut lagi nih. Yang kedua adalah Sultan Maulana Yusuf, anak dari Sultan Hasanuddin yang menggantikannya. Maulana Yusuf adalah Sultan kedua Banten yang naik tahta menggantikan ayahnya yang wafat pada tahun 1570 Masehi. Di masa kekuasaannya, ia berhasil menaklukkan Pakuan Pajajaran ke pedalaman Sunda di tahun 1579. Maulana Yusuf tidak melanjutkan ekspansi yang dilakukan ayahnya ke wilayah Sumatera, melainkan fokus ke pedalaman Jawa. Sultan yang ketiga dan keempat adalah Maulana Muhammad dan Sultan Abdul Mufakir. Nah, kedua sultan inilah yang pertama-tama bersinggungan dengan VOC atau pedagang-pedagang dari negeri Belanda. Maulana Muhammad adalah putra dari Maulana Yusuf yang naik tahta setelah ayahnya wafat pada tahun 1585. Ia naik tahta di usia yang masih muda, sehingga pada masa awal kekuasaannya ia diwalikan oleh orang lain. Catatan mengenai Maulana Muhammad adalah berusaha melanjutkan ekspansi Banten ke Palembang, namun berujung gagal dan meninggalnya beliau pada tahun 1596. Kadang ia juga dijuluki sebagai Pangeran Sedang Rana. Nah, kalau Abdul Mufakir adalah putra dari Maulana Muhammad yang naik tahta pada usia 4 bulan setelah ayahnya tewas. Namun, berkuasa dalam waktu yang cukup lama sampai usianya sekitar 55 tahun. Sultan Abdul Mufakir berani memulai konflik dengan VOC untuk menghindari praktik monopoli lada yang dianggap merugikan masyarakat. Pertempuran terbuka bahkan terjadi sekitar tahun 1633 Masehi, namun keduanya berdamai dan VOC membatalkan blokade terhadap Banten. Yang kelima adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa dianggap sebagai penguasa terbesar Banten, membawa Banten mencapai puncak kejayaan. Di masa ini, Banten menjalin hubungan perdagangan yang terbuka dengan Makassar, Cirebon, Bangka, dan Indrapura.
Perdagangan dengan Inggris, Perancis, dan Turki juga dibuka, dan ia juga membuka sawah-sawah dan sistem irigasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Di masanya, muncul pula konflik di dalam Istana Banten, sebab Sultan Ageng Tirtayasa ini adalah sultan yang sangat-sangat membenci Belanda maupun VOC. Ia tidak serta-merta menyetujui seluruh monopoli perdagangan Belanda di wilayah Banten. Oleh sebab itu, politik kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa kepada VOC adalah memeranginya. Beda dengan anaknya sendiri. Konflik di dalam Istana Banten adalah konflik ayah dan anak melalui campur tangan VOC. Posisi Sultan Ageng Tirtayasa tentu merugikan Belanda, sehingga ketika wacana suksesi muncul, terjadi konflik antara Pangeran Purbaya dan Sultan Haji. Belanda berhasil mendapat janji atas monopoli dengan mendukung Sultan Haji. Upaya Haji menjadi kudeta terbuka. Belanda mengirimkan Kapten Tak untuk membantu Sultan Haji. Keadaan berbalik, Ageng Tirtayasa tertangkap pada tahun 1683 dan dipenjara di Batavia hingga wafatnya pada 1691. Nah, selanjutnya adalah Sultan Haji ini. Di masanya, Belanda hampir benar-benar menguasai seluruh Kesultanan Banten. Sultan Haji ini naik tahta dengan bantuan VOC, tentunya dengan banyak konsesi. Wilayah Lampung diserahkan kepada VOC, dan Banten wajib membayar kerugian atas peperangan dan monopoli perdagangan lada. Hal ini dicatat dalam perjanjian pada tahun 1682 Masehi. Praktis, sampai akhir kekuasaannya, Sultan Haji tidak memiliki kekuasaan apapun di Banten. Kerajaan Banten dapat dikatakan kehilangan independensinya dan masuk dalam kekuasaan Belanda. Pada akhir Kesultanan Banten, kita masuk ke keruntuhannya. Nah, keruntuhan Banten ini terjadi sesaat setelah Sultan Ageng Tirtayasa diturunkan dan digantikan oleh Sultan Haji. Ia memberikan konsesi besar kepada VOC berupa Lampung, monopoli lada, dan pembayaran biaya perang. Kerajaan Banten tidak memiliki lagi kekuasaan dalam perdagangan, dan Sultan berdiri sebagai simbol kerajaan saja. Keadaan ini terus bertahan sampai dengan tahun 1813 Masehi. Pemerintah kolonial Hindia Belanda waktu itu resmi menghapus kerajaan Banten. Bekas wilayahnya dimasukkan dalam wilayah kerajaan Belanda atau termasuk dalam Pax Netherlandica. Nah, jika kamu penasaran, berikut ada peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Banten yang bisa kamu lihat sampai hari ini. Ada beberapa bangunan penting bekas peninggalan Banten. Yang pertama adalah Benteng Surosowan. Keraton Surosowan atau benteng ini adalah kompleks tempat tinggal yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Banten, sekitar tahun 1522. Kompleks ini nantinya menjadi pusat pemerintahan Banten sampai dengan penghapusannya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Yang kedua nih, Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu peninggalan utama dari kerajaan Banten. Dibangun oleh Maulana Hasanuddin sekitar tahun 1556. Masjid ini melengkapi kompleks Keraton Surosowan yang sudah dibangun sebelumnya. Di dalam masjid ini memiliki menara atau pagoda yang kental dengan kultur Cina. Ketiga, ada juga peninggalan berupa benteng dari Belanda, yakni Benteng Schleswig. Benteng ini didirikan pada tahun 1682 Masehi, tepat bersamaan dengan naiknya Sultan Abu Nasr Abdul Qahar atau Sultan Haji. Sultan Haji diketahui menggulingkan ayahnya sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa, dengan bantuan VOC. Benteng ini adalah sebagian kecil dari konsesi yang diberikan Banten kepada VOC. Nah, jika kamu penasaran, berikut-berikutnya adalah nama-nama raja yang pernah memerintah dalam Kesultanan Banten. Dari mulai Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sapa Kingking yang menjadi pendirinya, kemudian ada Sultan Ageng Tirtayasa yang membawa Banten mencapai puncak kejayaannya, ada juga Sultan Haji, sampai pada akhirnya dibumi hanguskan oleh Belanda pada masa Sultan Maulana Muhammad Syafiuddin atau Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainul Salihin pada tahun 1816. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel kami untuk berkembang ya. Terima kasih dan sampai jumpa.